teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Laurensi Siatau di podcast Mall Sanggir KPU Kabupaten Sorong Selatan. Mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten 1001 Sungai ini. Salam demokrasi. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Sebelum kita bahas dan ngobrol-ngobrol sedikit dengan tamu spesial ini, teman pemilih jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel kami KPU Kabupaten Sorong Selatan. Nyalakan tombol loncengnya ya. Oke, kembali lagi ke podcast Mall Sanggir KPU Kabupaten Sorong Selatan. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yaitu Ibu Esther Homer selaku Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi, puji Tuhan baik. Baik Ibu, sebelum kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai tentang Ibu boleh cerita sedikit mengenai profil Ibu dan pengalaman Ibu di KPU Kabupaten Sorong Selatan ini. Ya Ibu bisa ceritakan sedikit. Oh iya, baik. Terima kasih. Selamat siang teman pemilih. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya di KPU Sorong Selatan. Memang banyak suka duka, tapi puji Tuhan semua pekerjaan kita dapat lakukan lalui tahapan demi tahapan dapat berjalan dengan baik, itu semua karena pertama kita mengandalkan Tuhan. Jika kita melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita, semua pekerjaan yang kita hadapi entah itu sulit maupun susah, tetapi kita yakin bahwa saya yakin bahwa ketika saya dipercayakan di lembaga KPU Kabupaten Sorong Selatan, apalagi saya seorang perempuan ya, saya mempunyai keterbatasan, kekurangan, tetapi saya yakin bahwa Tuhan percayakan saya ada di KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagai seorang ketua, dan ini menjadi tanggung jawab yang besar, tetapi saya yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya dalam melaksanakan semua tahapan, dan bersyukur puji Tuhan tahapan sejak saya berada di KPU Kabupaten Sorong Selatan dari tahun 2018 sejak pertama kali dilantik sampai menjalankan tahapan pemilu legislatif 2019 dan pilkada 2020 semua berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan ya, karena saya mengandalkan Tuhan. Jadi saya percaya bahwa semua itu dapat berjalan baik karena Tuhan. Baik, jadi apa yang dikerjakan terutama pekerjaannya selalu utamakan Tuhan ya Ibu? Intinya itu Ibu? Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita. Kita baik Ibu. Harus melibatkan Tuhan supaya semua pekerjaan kita tuh bisa berjalan dengan baik meskipun banyak tantangan. Ya. Oke Bu, kita akan berbincang sedikit mengenai podcast Mall Sanggir ini Bu. Kira-kira pertanyaan saya yang pertama yaitu kenapa sampai podcast ini diberi nama Mall Sanggir? Pertama mungkin saya harus menyampaikan kepada teman pemilih yang ada di Kabupaten Sorong Selatan maupun di mana saja yang mendengarkan wawancara atau hari ini, KPU Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilu, baik pun pemilu kada di 2024 atau pemilu serentak, KPU Kabupaten Sorong Selatan membuat satu inovasi yaitu membuat Sagir Podcast dengan tujuan bahwa podcast ini dibuat supaya berita terkait informasi kepemiluan ini disampaikan kepada masyarakat di Sorong Selatan supaya mereka menjadi tahu bahwa pentingnya pemilu bagi mereka itu seperti apa. Dan podcast ini ada untuk nanti kemudian ke depannya atau sementara tahapan pemilu ini berjalan memberikan sekali banyak informasi terkait kepemiluan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong Selatan maupun pendengar di mana saja berada. Jadi podcast ini sangat baik dan berguna untuk teman pemilih yang di Kabupaten Sorong Selatan ini. Iya, mungkin jadi sebentar saya menambahkan sedikit lagi terkait nama
podcast ya. Iya. Podcast Mbol Sagir. Kenapa sampai diberikan nama podcast Mbol Sagir, bukan nama podcast Tehit atau Sembra podcast mungkin. ke Sembra mungkin atau podcast Kehoin mungkin, karena berada di wilayah Kabupaten Iya. Sulawesi Selatan ya. Tetapi yang dipilih adalah Mbol Sagir. Mbol Sagir ini mungkin bagi orang Temnabuan sudah mengetahui arti dari Mbol Sagir, karena ini diambil dari bahasa Tehit yang artinya bahwa mbol itu rumah, sedangkan sagir itu tempat orang duduk untuk membicarakan sesuatu yang penting pada zaman dulu ya, zaman orang tua dulu, bahwa mbol sagir ini tempat atau rumah di mana orang tua duduk membicarakan terkait masalah adat, masalah kain. Tetapi di KPU kami ambil nama ini sebagai di Mbol Sagir untuk podcast kami, karena rumah tempat kami duduk menyampaikan informasi atau berita kepemiluan kepada masyarakat yang ada di Sorong Selatan. Oke, baik Ibu. Jadi ini sangat berguna buat teman pemilih yang ada di Kabupaten Sorong Selatan ini. Jadi ingat teman pemilih, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe terus, pantangin terus YouTube channel KPU Kabupaten Sorong Selatan. Jadi Ibu, pertanyaan selanjutnya yang mungkin ingin saya tanyakan lagi mengenai apa kira-kira manfaat dari podcast Mbol Sagir ini untuk teman pemilih yang ada khususnya di Kabupaten Sorong Selatan ini, Ibu? Iya, mungkin tadi sudah saya singgung, tetapi kembali lagi saya mempertegas bahwa podcast Mbol Sagir atau Mbol Sagir Podcast ini tujuannya untuk memberikan informasi, berita terkait kepemiluan. Tetapi lebih penting ini terkait tahapan pemilu serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. Ini tidak ada dua tahapan sekali yang akan kita laksanakan, dua pemilu ya, yaitu pemilu Pilpres dan Pileg, tetapi juga nanti ada pemilu pilkada, sehingga podcast ini sangat bermanfaat, sangat berguna, memberikan semua informasi kepemiluan. Tetapi bukan itu saja, nanti kami juga akan menghadirkan, karena suksesnya pemilu ini bukan hanya KPU, sukses pemilu adalah kerjasama semua komponen, contoh pemerintah, kepolisian, Bawaslu. Ini ada kerjasama yang baik sehingga pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Sehingga di podcast ini nanti kami hadirkan semua pihak yang terkait untuk memberikan pemahaman kepada teman pemilih yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Iya, baik Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan dari teman pemilih di rumah. Di sini ada 3 pertanyaan Ibu. Yang pertama, kapan tahapan pemilu 2024 dimulai? Iya, baik teman pemilih yang ada di rumah maupun di mana saja berada, ini Ibu perlu kami sampaikan di sini kepada teman pemilih bahwa mungkin ada yang sudah tahu, tetapi mungkin juga ada yang belum ya, bahwa tahapan pemilu atau pertama hari tanggal pemungutan suara itu sudah diluncurkan pada tanggal 14 Februari 2022 kemarin ya. Itu sudah diluncurkan langsung oleh KPU RI dan disaksikan diikuti oleh kabupaten, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Sehingga ini teman pemilih harus tahu bahwa hari dan tanggal pemungutan suara ini sudah diluncurkan pada 14 Februari. Kemudian tahapan pemilu untuk 2024 juga sudah di launching pada kemarin tanggal 14 Juni 2022. Jadi ini menjadi ketahuan teman pemilih bahwa pemilu atau tahapan pemilu ini sudah diluncurkan dan sedang dilaksanakan. Kami sedang melaksanakan. Dan kemudian untuk teman pemilih juga harus tahu bahwa kemarin di launching hari dan tanggal pemungutan suara itu pada tanggal 14 Februari 2024. Tetapi yang teman pemilih harus tahu bahwa hari dan tanggalnya sudah di launching, tetapi harus ada proses yang dilakukan atau tahapan per tahapan yang harus dilakukan oleh
penyelenggara untuk nanti pada puncaknya tanggal 14 hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 itu puncaknya itu hari Rabu tanggal 14 bulan Februari tahun 2024 itu puncaknya. Sementara pertahapan itu kami harus lakukan dari 2000 tahun 2022 ini sampai ke nanti 2024. Dan menjadi ketahuan teman pemilih juga bahwa pelaksanaan tahapan ini telah dikeluarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 itu terkait tahapan program dan jadwal itu untuk pemilu 2024. Oke, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, siapa nih kira-kira narasumber yang bisa dihadirkan di podcast perdana di podcast KPU Kabupaten Sorong Selatan ini? Kira-kira siapa saja yang nanti bakal diundang untuk hadir di podcast? Seperti tadi Ibu sampaikan juga bahwa suksesnya pemilu bukan hanya penyelenggara pemilu, tetapi dukungan semua pihak yang terkait, entah itu pemerintah, keamanan, tetapi juga masyarakat. Sehingga nanti kemudian ke depan mungkin kami juga bisa mengundang Pak Bupati hadir di sini, Kapolres, Bawaslu, untuk dapat memberikan materi terkait dengan persiapan dukungan mereka untuk suksesnya pelaksanaan pemilu 2024. Oh iya, baik Ibu. Pertanyaan yang terakhir nih, kira-kira apa syarat-syarat untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilih dan pemilihan serentak tahun 2024 nanti, Bu? Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita ke sana mungkin Ibu menjelaskan dulu terkait pada saat pelaksanaan tahapan pemilu ini pasti orang bilang tahapan atau teman-teman pemilu bilang tahapan pemilu. Tahapan pemilu itu apa? Jadi tahapan pemilu ini serangkaian proses atau serangkaian kegiatan yang harus dilalui oleh penyelenggara pemilu untuk dari proses awal sampai ke proses akhir. Contoh, kita untuk mencapai sebuah puncak atau sebuah gedung ada situ ada mungkin ada tangga atau tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi proses ini tahapan ini yang harus kita lalui untuk masuk ke tahapan pemilu di 2024. Kemudian mungkin Ibu menjelaskan sini lagi yang menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan pemilu itu bisa jalan, bisa terlaksana dengan baik itu apa saja. Jadi kita mau melaksanakan pemilu itu harus ada apa dulu baru pemilu itu bisa berjalan. Jadi mungkin di situ ada pemilih, salah satunya pemilih, peserta pemilu, kemudian calon. Nah, ini dua komponen besar ini yang perlu mereka ada untuk kita melaksanakan pemilu. Jadi untuk menjadi informasi kepada teman pemilih di mana saja berada, karena tahapan kita PKPU 3 2022 sudah ada 2022 sudah keluar terkait tahapan jadwal. Di sini nanti ada dua momen besar yang akan kita lewati di tahun 2022 yaitu terkait dengan pendaftaran peserta pemilu, kemudian dengan nanti penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi mungkin yang Ibu perlu sampaikan kesempatan yang baik ini juga kepada para pimpinan partai politik yang ada di Sorong Selatan. Mungkin mereka perlu mempersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum ini kita hitung bulan Agustus, ini sudah bulan Juli, besok bulan Agustus pendaftaran. Jadi mereka harus mempersiapkan kelengkapan mereka dengan baik, contoh keanggotaan partai politik, kepengurusan, kepemilikan, itu mereka harus menyiapkan dari sekarang sehingga pada saat nanti pendaftaran itu memudahkan mereka juga untuk mengikuti proses itu. Kemudian pada saat nanti setelah bulan Desember nanti ada penetapan partai peserta pemilu, dan setelah itu nanti ada masuk lagi di penetapan pendaftaran. Nanti dari tahapan kita nih kan
20 bulan sebelum hari pemungutan suara itu pelaksanaan tahapan hari sebelum hari pemungutan suara 20 bulan sebelumnya. Kemudian untuk penetapan untuk pendaftaran partai politik itu 18 bulan sebelum hari H. Kemudian untuk penetapan itu 14 bulan sebelum hari H. Jadi nanti kita pendaftaran ada di bulan Agustus, penetapan di bulan Desember, kemudian pendaftaran calon anggota DPR itu ada di bulan Mei 2023. Nah, sehingga hal-hal ini menjadi ketahuan teman-teman partai politik untuk menyiapkan diri mereka. Kemudian terkait dengan pemilih. Pemilih ini sangat penting. Kalau memang ada peserta, kemudian ada calon, terus yang memilih ini siapa? Yang memilih ini kan pemilih. Nah, yang dikategorikan pemilih ini kita teman pemilih harus tahu yang dikategorikan pemilih adalah yang pertama warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua berusia 17 tahun atau sudah kawin. Kemudian yang ketiga terdaftar di dalam DPT. Kalau dia sudah 17 tahun, dia sudah kawin, kemudian dia punya KTP tapi kalau tidak terdaftar sama saja. Jadi teman pemilih harus segera mengurus KTP sehingga dia terdaftar di dalam DPT. Kalaupun belum, dia bisa langsung ke KPU. Menjadi ketahuan juga untuk teman pemilih bahwa dengan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 ini KPU itu buka 1x24 jam sehingga di dalam KPU sendiri surat edaran langsung dari Sekjen dibuatkan jadwal piket jaga untuk 1x24 jam ini ada piket jaga sehingga jika teman-teman pemilih belum terdaftar ataupun ada anak-anak mereka yang baru mencapai usia 12 tahun mungkin bisa langsung ke Dukcapil atau mungkin yang baru berusia 17 tahun dia langsung ke Dukcapil untuk mengurus KTP. Tetapi kalaupun dia belum terdaftar dalam DPT mungkin dia bisa langsung ke KPU dan mengecek nama dia. Oh, apakah ini saya punya anak ini sudah terdaftar atau saya punya keluarga ini sudah terdaftar. Kalau belum dia harus mendaftarkan diri. Karena kalau tidak pada tanggal 14 Februari 2024 nanti dia tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Teman pemilih, dari hasil yang tadi kita sudah ngobrol sama Ibu Ketua dan kesimpulannya yaitu pentingnya pembentukan podcast Mall Sanggir KPU Kabupaten Sorong Selatan ini adalah sebagai salah satu media sosialisasi di samping Facebook, Twitter, Instagram yang digunakan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan ini untuk mensosialisasikan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kita masih mau ngobrol lebih jauh tapi berhubung waktu dan keterbatasan dan kami akan mengundang Ibu untuk mengisi podcast ini ke depannya lagi. Siap. Dan mungkin bagi teman pemilih yang ingin terus mengupdate tentang informasi kepemiluan dapat mengikuti di channel YouTube KPU Kabupaten Sorong Selatan. Sekian dari kami, tim podcast Mall Sanggir KPU Kabupaten Sorong Selatan. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam demokrasi. Salam demokrasi.